Baiklah, sekarang kita mulai membahas tentang apa itu pertidaksamaan ya. Minggu kemarin sudah dijelaskan tentang sistem bilangan real. Nah, kemarin itu kita sudah mengenal beberapa definisi juga ya. Kita juga mengenal ada tanda di sini ya, ada tanda kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Nah, ini disebutnya pertidaksamaan. Nah, ada ya ungkapan matematik yang melibatkan tanda ini. Nah, sekarang bagaimana cara memecahkan pertidaksamaan? Sebelum ke situ, kita bahas yang namanya selang atau interval. Oke, nah, misal nih, kita punya X lebih dari A. Nih, X lebih dari A dan X kurang dari B. Ini tuh sama aja kayak A kurang dari X, X kurang dari B. Betul ya? Nah, ini kita sebut namanya adalah notasi himpunan. Notasi himpunan ya, ada. Nah, selanjutnya kita bikin garis bilangan. Garis bilangan juga udah ya kemarin. Ini tuh artinya si X ini berada di antara A dan B. Nah, sekarang kita gambarin ke sini nih. X berada di antara A dan B. Nih, si A. Si A itu masuk nggak sih ke dalam X? Enggak ya, nggak masuk ya. Kan cuman kurang dari aja. Kalau si A-nya nggak kemasuk, kita gambar di sini kita pakai himpunan kosong. Kenapa? Karena A-nya nggak kemasuk. Nah, sekarang di sini B. B-nya kemasuk nggak? Enggak ya, tandanya nggak kemasuk ya. Nah, di sini kita gambar B. Ini dinamakan notasi grafik. Nah, selanjutnya, ini kita gambarin nih. Gambarin yang namanya notasi selang. Notasi selang tuh kayak gini di atas ya. Di sini deh, sebelah sini. Nih, ini kurung buka biasa. A, B. Kurung tutup biasa. Nah, kenapa kurung tutup? Ini soalnya A tidak termasuk ke dalam solusi. Nah, ya, ini namanya notasi selang. Jadi, nih, persamaan ini tuh sama kayak ini ya. Jadi, A kurang dari X, X kurang dari B itu dapat dituliskan kayak gini. Nah, ini tuh namanya interval terbuka. Interval terbuka. Kenapa terbuka? Karena A dan B tidak termasuk ke dalam solusi. Ingat ya, kenapa interval terbuka? Karena A dan B tidak termasuk dalam solusi. Oke. Nah, ada ya yang lebih jelasnya di sini. Bentar ya. Yang ibunya kita hapus dulu. Ke nomor 2. Misal, X-nya lebih dari atau sama dengan A. Dan X-nya kurang dari atau sama dengan B. Nah, jadi ini bentuknya. Ini dinamakan kayak tadi notasi himpunan ya, notasi himpunan. Selanjutnya kita bikin garis bilangan. Kita tulis dulu di sini yang tadi ya. Di sini ada A, di sini ada B. Nih, si A-nya tuh kemasuk nggak ke dalam X? Kemasuk ya. Kalau kemasuk, kalau tadi kan bulatnya kosong. Kalau ini digambarnya bulatnya penuh ya. Kalau misalkan A kemasuk, bulatnya penuh. Nah, B-nya kemasuk nggak? B-nya kemasuk juga ya. Jadi kita bulatin, bulat penuh. Seperti ini. Kita balik lagi, ini ngerti kan maksudnya? Jadi X itu berada di antara A dan berada di antara B. A dan B-nya kemasuk ke dalam solusi. Ini ada sama dengan kan? Ada sama dengan. Nah, ini namanya notasi grafik. Nah, atau bisa juga dituliskannya pakai ini notasi selang. Nah, kalau A sama B-nya kemasuk ke dalam solusi, berarti pakai ini nih, kurung
kurung apa yang namanya? Kurung buka gini ya, kurung siku. Nah, kayak gini kalau kemasuk ya. A, B. B-nya kemasuk kayak gini. Kalau nggak termasuk kan yang tadi ya, tandanya gini. A, B. Kalau ini kemasuk kan, si A-nya kemasuk, B-nya kemasuk. Ini namanya notasi selang. Nah, seperti biasa, sehingga persamaan ini A kurang dari X kurang dari B, dia bisa dinyatakan dalam bentuk notasi selang seperti ini. Oke, kita ke contoh. Nyatakan bilangan positif dalam notasi selang. Oke, sekarang caranya adalah kita gambar dulu garis bilangan. Nah, kita ambil 0 sebagai pembatas. 0 ya, sebagai pembatas. Nah, positif tuh kemana? Positif tuh ke kanan kan? Nih, positif ke kanan. Ya kan? Nah, berarti bilangan positif di mana ya? Nulisnya di sini ya. Nah, berarti nih, bilangan positif dalam notasi selang adalah 0-nya masuk nggak? Enggak ya. 0 sampai tak hingga kan kalau positif. Nah, sekarang gimana nih kalau negatif? Ininya kita ganti soalnya sama negatif. Kalau negatif berarti ke sebelah kiri ya kalau negatif. Berarti notasi selangnya kayak gimana? Notasi selangnya berarti min tak hingga sampai 0. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya kita ke memecah. Nah, secara umum pertidaksamaan bisa dituliskan Px lebih dari 0. Tapi tanda ini bisa berubah, bisa jadi kurang dari ya. Nah, langkah-langkahnya adalah yang pertama menentukan pembuat. Misal kita punya X1 sama dengan A dan X2 sama dengan B. Nah, ini nanti bisa kita jadikan sebagai pembuat 0. Selanjutnya adalah menggambar garis bilangan. Selanjutnya yang kita lakukan adalah menggambar garis bilangan. Kita tulis di sini A, di sini B. Ini misalnya A-nya lebih dari B ya. Nah, selanjutnya kita cek apakah misal A dan B itu termasuk ke dalam solusi atau tidak. Nah, jika A-nya termasuk ke dalam solusi yang ini ya, berarti A-nya kita gambarnya bulat tapi penuh. Kalau misalkan A-nya masuk ke solusi. Nah, selanjutnya adalah cek tanda pada setiap selang. Yang terakhir adalah dapatkan solusinya. Nah, di langkah pertama, pembuat 0 nanti kita bisa sebut sebagai TPS. TPS ini titik pemecah selang. Nah, oke. Selanjutnya, baiklah kita masuk ke contoh yang pertama. Contoh yang pertama adalah cari himpunan penyelesaian dari 2x min 6 kurang dari 4x min 3. Nah, caranya gimana? Yang pertama, langkah pertama, rubah Px menjadi 0. Rubah ini jadi kurang dari 0 ya. Hasilnya kayak gini kan. Ini tinggal dipindahin 4x min 3 tinggal dipindahin ke ruas kiri. Nah, seperti ini kan. Tinggal dipindahin ke ruas kiri. Nah, selanjutnya ini dihitung. 2x min 4x berapa? Min 2x. Ya kan? Jadi min 2x. Ini kan min 6 plus 3 min 3 kurang dari 0. Nah, di sini nanti kita bisa menemukan TPS dengan merubah ke dalam sama dengan 0. Nah, TPS-nya jadi min 2x min 3 sama dengan 0. Dari sini kita dapatkan x-nya min 3 per 2. Kayak gitu. Ini namanya TPS. Ke sini paham nggak? Oke. Selanjutnya, tadi apa? Langkah yang kedua. Kita gambar garis bilangan. Nah, ini garisnya ya. Nah, kita udah punya nih TPS min 3 per 2. Kita gambarin di sini, min 3 per 2. Kayak gini kan, min 3 per 2. Kita cek nih di sini. Min 3 per 2-nya ini masuk ke solusi nggak?
nih di sini kurang dari 0 ya, sehingga berarti nggak masuk ke solusi, makanya gambarnya adalah bulat kosong. Nah, selanjutnya adalah kita cari titik uji. Nah, di sebelah kiri min 3/2 kita ada min 2 ya, ada min 2, ini namanya TU, titik uji. Nah, min 2 ini kita masukkan ke persamaan yang ini di sini ya, kita masukkan ke persamaan sini. Ini kita masukin jadi min 2, di sini min 2 kan, dikurang 3 sama dengan 0. Berapa ini? 4 ya, dikurang 3, hasilnya 1. 1 apa? Positif negatif? Positif ya, karena 1 positif kita gambar di sini. Di sini positif, kayak gini. Nah, jadi sebelah kiri, sekarang kita ke sebelah kanan. Sebelah kanan 3/2 ada 0. 0 kita ke titik uji. Oh ya, ini bebas ya, cuman kita ngambil yang gampang aja, yang terdekat kan 0. Nah, 0 ini kita sama masukin ke sini. Masukin berapa? Min 2, 0, 0, minus 3, berarti hasilnya nanti minus ya. Jadi tandanya minus. Sekarang kita balik lagi ke sini nih. Ke sini. Ya, kita nyarinya apa? Kurang dari 0. Nah, kemarin udah dijelasin kan? Kalau misalkan kurang dari 0, itu berarti harus negatif. Ya, solusinya harus negatif. Sehingga di sini kita punya himpunan penyelesaiannya adalah, nih, kita tuh butuhnya tanda negatif. Nah, berarti dari sini nih. Sebentar. Nah, dari sini ke sini. Nih. Nah, ini himpunan penyelesaian itu yang ini. Nah, minus 3/2. Tadi kan nggak termasuk ke solusi ya. Berarti tandanya huruf buka biasa ya. Di sini minus 3/2, koma. Ini ke sana apa? Tak hingga kan ya? Tak hingga. Tak hingganya juga kan nggak masuk ke dalam solusi. Kayak gini. Udah ya, kita lanjut ke contoh yang kedua. Baiklah, selanjutnya kita ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, carilah himpunan penyelesaian dari x kuadrat dikurang 2x kurang dari atau sama dengan 8. Nah, pertama kayak tadi ya, ininya kita jadi 0. Nah, ininya kita rubah ke kurang dari 0. Caranya kan min 8 tinggal dipindahin ke ruas yang kiri. Nah, ini kan, pindahin kita ke ruas yang kiri. Hasilnya berapa coba? Nah, kita cari TPS dari sini ya. Kita bikin ke sama dengan 0. Ini ya, ini. Nah, caranya kita difaktorkan. Nah, faktorkannya kan benar ya, x plus 2, x min 4. Ini udah pada bisa kan? Faktor plus 2, min 4, min 2 kan? Kalau dikaliin, min 8, oke? Udah ngerti kan pemfaktoran? Nah, jadi kita di sini bisa dapat TPS-nya. TPS-nya kan ini, X-nya sama dengan min 2, X-nya sama dengan 4. Ya. Nah, selanjutnya kita gambar garis bilangan. Nah, garis bilangan. Kita gambar dulu TPS-nya. Minus 2 kira-kira di sini ya. Di sini minus 2. Di sini 4. Nah, kita cek dulu nih, minus 2 dan 4 itu termasuk ke dalam solusi nggak? Yang ini ya. Nah, kemasuk nggak? Kemasuk ya. Kalau kemasuk berarti gambarnya bulat penuh. Gambarnya bulat penuh. Oke. Nah, sekarang kita ke titik uji. Nah, di sini ada 0 ya. 0 kita masukin ke sini ya, kayak tadi. Hasilnya nanti negatif. Dimasukin nih ke persamaan yang ini ya. Nah, di minus 2 ada minus 3. Di sini misalnya minus 3. Ini tuh titik uji. Ini titik uji. Nah, minus 3 juga dimasukin nih ke sini ya. Yang pada belum ngerti, ini misalnya ini kenapa Bu negatif? Ini titik uji, ini TU-nya berapa? Kita cobain ya yang ini. Titik ujinya minus 3, kita masukin ke persamaan yang ini nih. Persamaan yang ini, kita tulis lagi di sini ya. Nah, ini kita masukin X-nya. Di sini kan minus 3.
kuadrat dikurang 2 dikali minus 3 ya. Dikurang 8 sama dengan 0. Berapa? 3, 9 kan? Plus 6. Betul ya? Ini minus 8. Hasilnya berapa? 15 kurang 8 ya. Positif kan? Nah ini yang dipakai buat di sini. Min 3 positif. Kayak gitu. Nah, di sini 4 ada berapa? Ada 5 ya. 5 kita juga masukin ke persamaan ini. Ya, nanti hasilnya positif setelah dimasukin ya. Nah, ini kalian coba aja masukin ke sini. Nah, kita cek nih yang dibutuhin apa. Yang dibutuhin tuh kurang dari atau sama dengan 0. Berarti tanda apa? Sesuai definisi kita cari yang tanda negatif. Ini ada di pertemuan kemarin ya. Nah, yang negatif yang ini kan berarti himpunan penyelesaiannya yang ini. Nah, kita tulis nih di sini. Himpunan penyelesaian. Nah, duanya akan masuk ke dalam solusi ya. Berarti garisnya kurung bukanya siku gini ya. Di sini minus 2, di sini 4. 4-nya juga masuk ke dalam solusi kan? Kayak gini. Kayak gitu ya. Kita lanjut ke contoh yang ketiga. Oke, kita ke soal nomor 3. Di sini cari himpunan penyelesaian dari x kuadrat min 2x min 8. Nah, per x min 1 lebih dari 0. Nah, di sini kita cari TPS seperti biasa. Nah, di sini ada pembilang. Kita cari dulu TPS-nya. Tadi udah ya, sama seperti yang berikutnya, yang sebelumnya. X sama dengan min 2, X sama dengan 4 difaktorin. Nah, kita juga harus cari dari penyebutnya. Penyebutnya X min 1. Berarti X-nya sama dengan 1. Berarti di sini kita punya 3 TPS ya. Min 2, 4, dan 1. Oke, selanjutnya apa? Gambar garis bilangan. Nah, berarti kita punya min 2 di sini. Min 2, kita punya 1, kita punya 4. Langkah selanjutnya adalah kita cari dulu nih, min 2, 1, 4 itu termasuk ke dalam solusi atau enggak. Nah, lihat ini. Nah, min 2. Min 2 kita masukin ke persamaan ini hasilnya 0. 0 lebih dari atau sama dengan 0. Berarti bisa ya, berarti ini masuk. Kalau masuk, kita bulatnya bulat penuh. Min 4. Min 4 juga kita masukin ke persamaan ini. Hasilnya 0. 0 bisa lebih dari atau sama dengan 0. Berarti masuk ke solusi. Nah, 1 kita masukin ke sini. Kalau 1 kita masukin ke sini, ini akan 0. Nah, kita tidak mendefinisikan penyebut dengan 0. Ya, berarti 1 tidak termasuk ke dalam solusi. Oke, ini TPS. Selanjutnya kita cari titik uji. Nah, titik uji ini sembarang. Yang terdekat aja min 2, berarti sebelah min 2 ada minus 3 titik uji. Nah, minus 3 ini kita masukin ke sini nih. Nah, selanjutnya kita titik ujinya 3 nih. 3 ini kita masukin ke persamaan yang ini. Dimasukin. Nih, kita coba aja ya. Min 3 kuadrat dikurang 2 dikali min 3 dikurang 8 per min 3 dikurang 1. Hasilnya berapa? Nah, ini kan hasilnya 15 dikurang 8 per min 7 per negatif 4. Hasilnya negatif. Nah, tanda ini buat di sini tuh negatif. 0. 0 sama kita masukin ke sini. Hasilnya nanti positif. Nah, di antara 1 sama 4 ada 2 misalnya. Ini titik uji. 2 kita masukin sama ke sini. Hasilnya negatif. Nah, di sini juga ada 5 ya. 5 kita masukin juga ke sini sama kayak yang ini. Nanti hasilnya positif. Oke. Nah, sekarang kita ke sini. Kita cari himpunan penyelesaian dari bilangan dari x kuadrat min 2x min 8 per x min 1 lebih dari atau sama dengan 0.
Nah, pertemuan kemarin kalau lebih dari atau sama dengan 0 berarti kita cari yang positif. Nah, nilai ini tuh artinya positif. Nah, nilai ini tuh artinya positif. Berarti yang positif yang mana nih? Yang ini sama yang ini dan ini ke sana. Betul kan? Sehingga didapat himpunan penyelesaiannya min 2. Min 2-nya kemasuk ke dalam solusi kan? Min 2, 1. Satunya tidak termasuk ke dalam solusi. Nah, gini ya, ingat kurungnya berbeda. Atau, nah, 4 masuk ke dalam solusi ya. 4, koma, ke sana apa? Tahingga. Tahingganya nggak masuk ke dalam solusi. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita latihan soal dulu. Ini ada 3 soal, silahkan dikerjakan. Yang udah atau mau mencoba, silahkan share di grup. Misalnya, Ibu nih aku udah nomor 1. Nanti kita periksa bareng-bareng dulu ya. Disebutin nama, NIM, mau ngejawab nomor berapa. Oke, selamat mengerjakan.